Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya sayangi dan banggakan peserta didik kelas 8, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan menyertai kita semua, sehingga nuansa dan suasana positif selalu berdampak pada diri kita, keluarga kita dan seluruh umat manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di awal perdana pertemuan kelas 8 model daring atau dalam jaringan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi pertama adalah teks berita. Tentunya kalian sebelumnya sudah pernah mendengar, melihat, dan tahu apa itu teks berita. Untuk kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, menyimpulkan isi dari berita yang dibaca dan didengar, serta menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, baik lafal, intonasi, mimik, kinesik, dan sebagainya. Tujuan dari pembelajaran kali ini, kalian mampu memahami pengertian teks berita, kemudian mengetahui unsur-unsur berita 5W plus 1H. Selanjutnya, mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita, mengetahui struktur teks berita yang meliputi kepala berita. Yang kelima adalah membuat isi dari berita yang didengar dan dibaca. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan alat tulis kalian. Jangan lupa dicatat jika ada materi yang penting. Kita mulai dari pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah dan sedang terjadi. Jadi berita itu bisa melalui mulut ke mulut, bisa kabar yang disampaikan oleh seseorang, teman kita, keluarga kita, tetangga kita. Bisa jadi berita itu sudah ditulis di dalam media cetak, baik koran, majalah, dan sebagainya. Atau bisa juga disampaikan melalui media elektronik, ada televisi, ada media sosial, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri kebahasaan teks berita. Yang pertama adalah menarik. Ya, menarik itu menimbulkan daya tarik, menimbulkan rasa penasaran, sehingga pembaca itu penasaran untuk membaca. Kemudian terkini atau aktual, kekinian berita yang sedang terjadi sekarang tentang apa? Tentang pandemi, tentang belajar daring, tentang belajar di rumah, tentang di rumah saja, jangan kemana-mana, tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan yang disampaikan pejabat berwenang atau pemerintah dan sebagainya. Kemudian diterima di masyarakat. Nah, berita itu harus dapat diterima di masyarakat, serta harus jelas, tidak berbohong atau tidak hoaks, atau sumbernya dapat dipercaya. Itu. Nah, ini ada contoh teks berita. Ini hanya kutipan ya, belum berita lengkap. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan mengizinkan sekolah di Jateng dibuka kembali di tengah pandemi virus corona. Ini hanya kepala berita ini namanya, atau bagian yang terdapat di awal berita. Itu namanya kepala berita. Nah, kita berlanjut ke rumus berita. Rumus berita itu 5W plus 1H. Apa itu? Yang pertama adalah what. What artinya apa. Kemudian
Who itu artinya siapa. Why, mengapa. Kemudian when, kapan. Where, di mana. Dan how, bagaimana. Nah, di bahasa Indonesia itu dikenal juga dengan rumus atau dengan akronim untuk pengingat-ingat, namanya adik simba. Adik simba itu apa? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu namanya adik simba. Sama juga dengan 5W 1H. Saya jelaskan sedikit tentang adik simba atau 5W 1H. Yang pertama adalah apa? Maksudnya adalah apa yang terjadi atau berita tersebut tentang apa. Ya, paham? Paham. Kemudian who adalah siapa? Siapa pelakunya, siapa yang terlibat, siapa orangnya, siapa tokoh-tokohnya. Itu dituangkan dalam rumus siapa. Kemudian why, mengapa? Mengapa berita itu terjadi? Alasannya berita itu dibuat, dimuat. Nah, itu dituangkan dalam why atau mengapa. Selanjutnya adalah kapan. Kapan terjadinya? Kapan berita itu terjadi? Ini dituangkan when atau kapan. Selanjutnya adalah where. Where itu di mana? Nah, di mana kejadiannya? Di mana peristiwanya? Nah, ini kalau lagunya Ayu Ting Ting, di mana, di mana, di mana. Kalau diganti bahasa Inggris berarti where. Nah, itu selingan. Yang selanjutnya adalah how atau bagaimana. Bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana bisa terjadi, rangkaian peristiwanya, runtutan masalahnya, kronologi, sejarah peristiwanya itu dituangkan dalam how atau bagaimana. 5W1H, adik simba, bisa? Good. Lanjut. Baik, ciri-ciri tanggapan. Ini maksudnya bukan tanggapan dangdut apa tanggapan sunatan ya. Ini maksudnya adalah tanggapan dalam berita. Nah, secara umum merupakan pernyataan berbentuk lisan atau tulisan yang bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan atas suatu hal yang sebelumnya disampaikan atau dilakukan pihak lain. Nah, setelah ada berita, kemudian nanti ditanggapi. Kesannya apa? Efek yang ditimbulkan dari berita itu apa kepada masyarakat, kepada orang banyak, atau kepada diri sendiri. Indikator tanggapan yang baik. Nah, ini penting. Indikator itu petunjuk, sarana untuk menunjukkan. Nah, ini penting. Yang pertama adalah sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian bersifat objektif, logis, mengandung saran, solusi atau penyelesaian terhadap suatu topik yang dibahas. Selanjutnya, tanggapan disampaikan dengan bahasa dan sikap santun. Tanggapan yang disampaikan dengan menyertakan alasan yang relevan. Jadi, menanggapi sesuatu hal harus disertai dengan alasan, ada solusinya, ada jalan keluarnya, sehingga tanggapan itu dikatakan tanggapan yang baik dan sesuai dengan kaidah. Kemudian tidak berlebihan, tidak panjang lebar, yang efektif, bahasa yang singkat, simpel, padat, jelas. Dan tidak bertujuan merendahkan atau memojokkan pihak lain. Jadi debatnya sangat keras, kencang, sehingga mengolok-olok, menjelek-jelekan, itu tidak baik ya. Nah, saatnya latihan. Tidak lengkap rasanya bila materi yang disampaikan tidak disertai dengan latihan sebagai tolok ukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tersebut. Siap? Simak. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan berita? Nah, ini kalau kalian bisa menjawab, poin 10 ya, nilainya 10. Nomor 2, jelaskan rumus berita. Rumusnya apa saja tadi ya? Tidak saya sebutkan. Tadi loh, kamu menyimak apa tidur? Ini poinnya 10. Nomor 3, apa saja ciri kebahasaan berita? Apa saja tadi sudah ya? Poinnya 10.
Kemudian yang keempat, buatlah satu contoh berita di lingkungan sekitar. Ini memiliki poin 30 ya. Kalian membuat berita, temanya adalah di sekitar kalian saja. Artinya sekitar kalian bukan hanya lingkungan ya, yang di rumah boleh di rumah, sekitar rumahnya. Ini musim apa, ada apa di sekitar rumah kalian diberitakan. Berita tentang keluarga boleh, tentang olahraga boleh, politik, ekonomi, budaya, sosial, adat istiadat dan seterusnya. Yang di pondok pesantren boleh juga. Situasi dan kondisi di pondok sekitar, tidak perlu pulang. Tapi tidak boleh googling atau tidak boleh kalian mencari di internet. Boleh di internet itu hanya sebatas referensi untuk bahan bacaan, selanjutnya nanti kalian buat sendiri. Kalian latihan bertanggung jawab pada diri sendiri. Artinya mandiri, dibuat sendiri. Yang namanya latihan itu merupakan proses. Jadi jangan berharap hasil yang baik, yang jos kalau prosesnya kalian lalui dengan tidak baik. Paham? Sip. Nomor 5, tanggapi atau simpulkan berita di bawah ini. Poin 40. Nah, itu dibaca sendiri berita. Terima kasih, cukup sekian sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa berdoa, jangan lupa belajar dan selalu semangat serta bahagia. Motivasi hari ini adalah sampaikanlah kebenaran meskipun menyakitkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.